Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Julfian Arda Pamungkas. Saya akan memberikan tutorial bagaimana cara cramping kabel UTP sekaligus cara setting konfigurasi access point-nya. Berikut adalah alat dan bahan yang kita perlukan. Yang pertama, kita membutuhkan 2 piece konektor RJ45. Yang kedua adalah kabel UTP. Pada video ini saya menggunakan kabel UTP yang panjangnya sekitar 40 cm. Yang ketiga adalah tang cramping. Tang ini berfungsi untuk memotong ujung-ujung kabel UTP agar panjangnya sama rata, serta berfungsi untuk mengunci konektor RJ45 dengan kabel UTP. Yang keempat adalah cutter pengupas kulit kabel. Cutter ini biasanya didapatkan satu set bila kita membeli tang cramping. Fungsinya untuk mengupas kulit kabel UTP. Yang kelima adalah LAN tester. Alat ini berfungsi untuk mengecek apakah cramping kabel yang kita kerjakan berhasil atau tidak. Yang keenam adalah router satu set dengan adaptornya, yang mana nanti akan kita coba setting konfigurasi mode access point dengan menggunakan laptop. Pada video ini, router yang saya gunakan bermerek TP-Link seri TL-WR840N. Step pertama yang harus kita lakukan adalah membuat kedua ujung dari kabel tersebut potongannya rata, sehingga nanti kita dapat mempermudah kita dalam pemasangannya. Apabila belum rata, kita bisa memotongnya dengan tang cramping, yaitu dengan cara seperti ini. Gunakan sisi sebelah ini, ada pisau potongnya, kemudian kita potong ujungnya agar rata. Hasilnya seperti ini, terpotong dengan rapi dan rata. Berganti ke sisi sebelahnya. Masukkan kulit kabel. Lepaskan pada cutter dari tanda yang telah kita buat, kemudian sedikit ditekan dan diputar. Setelah itu kita bisa mengepasnya. Lakukan hal yang sama dengan pada sisi yang lain. Kemudian setelah kita potong, kita susun urutan kabelnya yang akan kita buat, yaitu kabel strike, yaitu dengan urutan coklat, putih coklat, hijau, putih biru, biru, putih hijau, orange, putih orange. Sebelum kita masukkan ke dalam konektor RJ45, kita cek dulu, kita rapatkan, kemudian ujungnya kita potong agar panjangnya sama.
Setelah ujungnya sama, kemudian kita masukkan ke dalam konektor RJ45, yaitu posisi bawah menghadap ke atas. Bagian yang ada tuas penguncinya menghadap ke bawah. Kabel coklat berada pada posisi paling kanan. Kemudian kita masukkan. Konektor ini ke dalam lubang ini. Setelah itu kita menekannya. Kita tekan secara perlahan-lahan. Posisinya seperti ini. Ini ada pentokannya. Jadi kita dorong sampai mentok. Kemudian kita tekan secara perlahan-lahan. Setelah itu kita tarik kembali. Hasilnya seperti ini. Lakukan hal yang sama pada ujung yang lainnya. Kemudian setelah kita lakukan hal yang sama pada si ujung yang lainnya, hasilnya adalah seperti ini. Sebaiknya dalam pemasangan antara kabel UTP dengan konektor RJ45 ini, pada bagian kabel UTP sedikit tertekan atau sedikit masuk, sehingga kabel tersebut kuat pegangannya oleh konektor RJ45, tidak mudah goyang, sehingga kabel tidak mudah lepas. Sedikit tertekan oleh konektor RJ45. Begitu juga dengan sisi yang lain. Untuk pengecekan apakah ada kabel yang putus atau tidak connect, kita bisa menggunakan LAN tester, yaitu kita masukkan satu ujung ke lubang sebelah sini, kemudian di ujung yang lain di lubang sebelah ini. Kemudian tekan on, maka lampu indikator akan menyala. Apabila ada satu yang tidak menyala, itu berarti ada kabel dalam pemasangan kita tadi kurang sempurna. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 menyala semua, sehingga bisa kita simpulkan pemasangan kita berhasil. Halo teman-teman, ini adalah cramping kabel yang telah kita buat. Selanjutnya yang akan saya kerjakan adalah setting konfigurasi mode access point dari router TP-Link TLWR840N. Yang kita butuhkan adalah yang pertama sumber internet. Karena saya tidak memiliki modem, maka saya menggunakan laptop saya yang lama ini sebagai sumber internetnya, yaitu dengan cara sharing internet via kabel LAN. Kemudian yang kedua adalah router, dan yang ketiga adalah laptop yang nantinya akan saya pakai untuk setting konfigurasi mode access point-nya. Sekaligus nanti akan kita pakai untuk mengetes apakah internet bisa ditransfer melalui kabel LAN di laptop ini.
Selanjutnya kita akan melakukan instalasi kabel. Kabel UTP yang telah kita buat tancapkan pada port LAN dari router, kemudian ujung yang lainnya ke sumber internet. Jangan lupa untuk menyambungkan adaptor ke sumber tegangannya. Ini adalah kabel bawaan dari router. Tancapkan pada port LAN dari router yang berwarna kuning. Kemudian ujung yang lainnya pada laptop. Selanjutnya saya akan nyeting pada local area connection masih no internet access. Maka caranya klik wireless network connection. Pilih properties. Pilih sharing. Klik allow. Oke. Maka akan muncul pemberitahuan pada layar. Klik yes. Oke. Local area connection akan berubah dari internet access menjadi internet. Selanjutnya kita akan koneksikan terlebih dahulu antara LAN laptop dengan LAN router. Caranya klik control panel, network and sharing center, change adapter setting, klik kanan Ethernet 2, cek apakah enable atau disable. Pada layar sudah enable, jika belum klik disable kemudian enablekan. Kembali ke network and sharing center, pilih Ethernet 2, klik properties, pilih internet protokol versi 4, isikan IP address. Karena kita menggunakan TP-Link, IP address TP-Link adalah 192.168.01, maka kita ganti pada bagian belakangnya, kita isi bebas. Subnet mas isi default saja. Oke. Oke, close. Kemudian kita selanjutnya menuju ke browser. Isikan IP address 192.168.01. Maka kita akan dibawa ke halaman depan dari TP-Link. Sebelum kita masuk ke dalam halaman TP-Link, isikan username admin, password admin, kemudian login. Sekarang kita sudah benar-benar masuk ke halaman konfigurasi TP-Link. Pilih quick setup, next. Pilih access point, next. Di situ kita bisa mengganti wireless network name, kita isi bebas sesuai keinginan kita. Kemudian wireless password juga bisa kita isi bebas sesuai keinginan kita. Klik next. LAN tipe kita ganti menjadi static IP. Kemudian IP addressnya kita ganti yang paling belakang menjadi 2. Kemudian DHCP didisablekan. Klik next. Kemudian finish. Maka TP-Link akan merestart.
Setelah proses restart selesai, maka kita secara otomatis akan terlogout dari halaman TP-Link. Maka untuk masuk kembali ke halaman TP-Link, kita ketikkan IP address 192.168.02. Isikan kembali username admin, password admin, kemudian login, sehingga kita bisa masuk ke halaman TP-Link. Selanjutnya kita cek lampu indikator yang ada pada router TP-Link. Lampu indikator menunjukkan warna merah, itu artinya belum terhubung, sehingga kita cabut kabel dari sumber internetnya, kemudian kita pasang kembali. Selanjutnya kita kembali ke Network and Sharing Center, klik Ethernet 2, klik Properties, pilih IP versi 4. Di situ kita isikan default gateway sama dengan IP address dari TP-Link, yaitu 192.168.01. Kemudian DNS menggunakan DNS dari Google 8888. Alternatif DNS kita isikan 8844, kemudian OK. Oke, sekarang kita akan cek apakah internet sudah bisa dipakai di komputer ini. Kita buka browser, misalnya kita pakai untuk buka YouTube. Ternyata internet masih belum bisa digunakan. Hal ini dikarenakan kita belum mengkoneksikan jaringan internet antara komputer dengan router. Untuk bisa mengkoneksikannya, kita buka Network and Internet Setting. Di situ akan muncul network yang telah kita buat tadi. Kemudian isikan password yang telah kita buat tadi. Kemudian klik next. Maka statusnya akan berubah menjadi connected. Setelah connected, maka web browser YouTube yang akan kita buka tadi akan sudah bisa dibuka. Oke, pada layar YouTube sudah bisa dibuka. Kita tes untuk memutar salah satu video. Kita klik salah satu video. Oke, hasilnya video bisa diputar dengan lancar. Itu berarti konfigurasi setting access point yang telah kita lakukan sudah berhasil. Baik, sekian tutorial mulai dari clamping kabel UTP sampai konfigurasi setting access point. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.